Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Rendra di Bisara.id, channelnya Muslimpreneur Indonesia. Baik, buat teman-teman Muslimpreneur di seluruh Indonesia ya. Hari ini saya mau sharing-sharing tentang ada pertanyaan nih dari beberapa teman. Kita produk dulu atau market dulu? Ada beberapa pertanyaan yang seperti itu. Sebenarnya mau market dulu atau produk dulu itu semua ada konsekuensinya, tergantung mazhab yang mau digunakan. Tapi kalau saya sendiri, ini saya ya, sekali lagi saya lebih suka ke market dulu daripada kita main di produk dulu. Karena apa? Karena kalau kita tahu marketnya siapa, kita enak mencari produk untuk mereka. Nah, guru saya ngatain bahwa di atasnya winning campaigns atau winning iklan atau winning promosi itu ada yang dinamakan winning product. Ini nggak bisa ditawar karena orang itu bukan beli promosinya ya, beli produknya, tetap dia akan beli produknya. Makanya kita harus nyiptain proses pertama. Kalau di marketing itu ada namanya 4P ya. P pertama itu adalah produk. Yang kita urusi adalah produk. Bagaimana menciptakan the winning product, produk yang benar-benar winning atau ini benar-benar dibutuhkan market atau diinginkan market. Jangan bikin produk-produk yang sebenarnya nggak dibutuhkan market atau diinginkan market. Ini kunci buat teman-teman pengen laris jualannya ya, teman-teman harus menguasai ilmu untuk menemukan atau menciptakan the winning product. Nah, ngomongin tentang market dulu atau produk dulu, nah kalau yang modelnya market driven itu contohnya gampang, banyak banget. Kalau kita ngelihat bakso, nasi goreng, mie ayam itu market driven, marketnya sudah ada, tinggal teman-teman inovasi di situ, mau dikasih topping atau lain sebagainya. Nah, ada juga yang modelnya product driven. Misalnya apa? Misalnya dulu itu orang nggak terbiasa minum Pocari Sweat, ya. Minum minuman ion. Akhirnya ada market kategori baru yang itu ready to drink, yang dia minuman ion, ya kan? Dan itu risetnya lama, itu edukasi pasarnya juga lumayan lama, karena sampai menemukan bahwa Pocari Sweat ini enak kalau diminum pas saat habis olahraga atau habis beraktivitas, itu melalui riset yang sangat panjang ya. Termasuk kalau teman-teman tahu Yakult ya, minuman susu fermentasi ya, bakteri kok diminum gitu kan, sehari minum 2 lagi gitu kan. Nah, itu memang product driven, tapi dia dikuatin oleh distribusi market Lady Yakult ini yang membantu dia untuk mempromosikan sehari minum 2 dan sebagainya. Tapi ini butuh effort yang tinggi memang untuk mengedukasi pasar dengan market kategori baru. Cuma kalau dia menang, ini bisa benar-benar jadi market leader ya, teman-teman. Nah, itu tadi market dulu atau produk dulu, ya itu pilihan lah. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau market dulu ya kita lebih gampang untuk menemukan produknya. Kalau produk dulu berarti kita perlu edukasi. Cuma emang konsekuensinya nanti di akhir beda-beda. Nah, buat teman-teman ini ada sedikit ciri buat teman-teman yang pengen dapat winning product. Nah, winning product itu cirinya yang pertama, produk ini harus market fit. Market fit itu seperti apa? Ya, ini marketnya butuh, produk kita juga bisa memenuhi kebutuhan dia, atau ini ingin marketnya pengen, kebutuhan kita fit dengan keinginan mereka. Nah, teman-teman harus pelajari apa sih kebutuhan dan keinginan para customer. Itu ada di teori Maslow ya, teori kebutuhan manusia, termasuk teori apa yang diinginkan manusia, termasuk kekayaan, kesehatan maupun relation. Itu yang 3 itu yang paling kuat ya. Kemudian marketnya besar. Nah, marketnya besar tuh minimal seberapa sih? Kalau guru saya ngatain ada minimal 10 juta customer yang bisa diakuisisi, itu minimal banget. Misalnya teman-teman mau ngincer market ibu-ibu anak 1, wah itu gede juga marketnya. Kalau kita bisa jual 3 juta aja, 3 juta kali misalnya 20.000 per piecesnya, itu kita bisa dapat 64 miliar. Itu untuk market itu tok itu. Nah, itu teman-teman bisa cek market ini besar atau enggak. Kemudian yang ketiga adalah repeat ordernya tinggi. Produk-produk yang punya repeat order, nggak cuma sekali beli, itu bagus ya untuk teman-teman menjadi winning product. Jadi repeat ordernya ini tinggi. Yang berikutnya adalah mudah di scale up atau dia
gampang untuk dikembangkan lebih besar. Nah ini juga salah satu ciri-ciri produk ini winning, apalagi di online dia harus bisa dikirim dan lain sebagainya. Kemudian high value, ya high value, HPP-nya rendah atau marginnya besar. Nah ini impian banyak orang ya. Produk-produk apa yang seperti itu teman-teman silahkan, tergantung market kategori industri yang teman-teman incer. Di food juga bisa, di edukasi juga bisa, di travel atau bisa. Nah teman-teman harus cek tuh trennya, apalagi di pandemi seperti ini. Itu memang ada industri yang lagi turun, ada industri yang lagi rise, ya. Nah teman-teman harus benar-benar cek, ya, produknya. Nah, oke itu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan sudah tahu ciri-ciri winning product. Ini ada sedikit tips untuk teman-teman milih produk yang teman-teman mau testing ya. Jadi kalau udah ketemu produknya silahkan di testing dulu. Jangan langsung diproduksi massal atau langsung pulaan banyak. Teman-teman harus testing dulu. Yang pertama, tips memilih produk yang bagus yang sesuai dengan passion kita sebenarnya. Sesuai dengan passion kita tapi menghasilkan dan dibutuhkan orang. Nah ini keren banget kalau teman-teman punya produk-produk seperti itu keren. Kemudian milih produk yang berdasarkan kita pakai tapi masih ada kurangnya. Misalnya kita pakai baju, celana, topi, ya fashion. Kemudian yang kita pakai apa? Odol, sampo dan lain sebagainya. Cuma yang kategorinya ini belum ada yang main, itu bagus banget. Kayak sampo itu kan akhirnya terbagi banyak tuh. Ada sampo anti ketombe, ada rambut lepek, ada macam-macam. Odol pun begitu. Odol, pasta gigi, pasta gigi pun begitu. Pasta gigi ada pasta gigi untuk gigi sensitif, ada gigi putih, ada gigi berkarang dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya produk yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Nah, ini teman-teman coba cari-cari produk-produk yang seperti itu. Nah, intinya itu beberapa tips untuk memilih produk, banyak banget sebenarnya tipsnya. Teman-teman bisa cari-cari sendiri, pelajari lebih banyak ya. Intinya begini teman-teman, intinya di atas winning campaign ini ada winning produk. Nah teman-teman harus benar-benar bisa mengulik nih produk ini itu value-nya apa, value fisiknya, value emosionalnya, value spiritualnya. Teman-teman harus bisa ulik produk ini ya, agar produk ini market fit. Nah ketika produk ini bisa market fit, teman-teman akan lebih mudah menjualnya daripada menjual produk-produk yang memang nggak dibutuhkan market. Karena nanti kalau di dalam riset itu ya, kenapa sih startup itu banyak yang gagal? Itu karena banyak produknya tidak diinginkan market atau tidak dibutuhkan market. No market need ya. Tidak dibutuhkan market ini sangat-sangat berat. Habis itu momentumnya memang belum saatnya. Itu juga agak berat. Nah, intinya di video kali ini ya, PR ya teman-teman silahkan listing 100 produk impian teman-teman dan marketnya siapa. Wah ini PR ini. Semakin teman-teman bisa mengeksplor produk-produk yang winning, latihan itu teman-teman akan banyak menemukan, mempunyai referensi dan gak bingung lagi mencari sebuah produk. Oke, itu aja. Thanks buat teman-teman yang sudah dengerin podcast saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.